Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memberikan terkait inovasi untuk Amanda Brownies. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Fitri Rahmalia Raharjo, yang kedua ada Yasmin Nadia Putri Dermawan, yang ketiga ada Yusni Amelia, dan yang terakhir saya sendiri Alvena Mutmainah. Domain masalah, Amanda Brownies saat ini masih menggunakan cara manual, yaitu pembelian datang langsung ke lokasi untuk melakukan transaksi. Oleh karena itu, untuk dapat bersaing dengan kompetitor, Amanda Brownies akan memasarkan produknya di aplikasi untuk mempromosikan dan mempermudah pemesanan. Lalu ada 6 alur proses bisnis. Yang pertama, customer memiliki akun pada aplikasi Amanda Brownies untuk pemasaran dan pemesanan produknya. Lalu yang kedua, mendaftar terlebih dahulu melalui kantor Amanda Brownies atau melalui via WhatsApp untuk mengajukan pendaftaran ke aplikasi. Lalu yang ketiga, kantor pusat akan mengeluarkan kode customer setelah memenuhi persyaratan untuk menjadi customer resmi. Yang keempat, setelah login pada aplikasi, customer sudah dapat melakukan pemesanan dengan mengisi beberapa data. Yang kelima, aplikasi akan menerima data pesanan, lalu akan diperiksa kesediaan dan kelayakan produknya oleh Amanda Brownies. Dan yang terakhir, produk pesanan akan dikirim melalui kurir pengiriman barang, dan produknya akan diterima bersama dengan faktur pembayarannya. Lalu bisnis rules-nya, yang pertama, setiap customer harus mendownload aplikasi untuk proses pembelian produk. Yang kedua, setiap customer harus membuat akun untuk dapat bertransaksi. Yang ketiga, setiap customer memiliki kode customer dari toko. Yang keempat, setiap produk akan masuk ke dalam pesanan akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, setiap produk dikirim melalui kurir. Lalu di sini ada tabel flowchart-nya. Customer diharap untuk mendownload aplikasi. Setelah aplikasi terdownload, customer akan diberi option yakni memiliki akun atau tidak. Kalau belum memiliki akun, customer diharap untuk daftar akun. Setelah itu meminta kode customer, lalu ada verifikasi datanya. Setelah verifikasi data, pembuatan username dan password. Setelah itu masuk ke dalam akun, setelah masuk akun akan diinput username dan password, lalu akan dicek usernya valid atau tidak. Nah, kalau sudah memiliki akun, langsung masuk ke akun. Setelah itu dicek kembali username dan passwordnya, dicek username tersebut valid atau tidak. Jika sudah valid, akan langsung diarahkan ke toko. Ini pemilihan produk, setelah itu pilih tipe brownies, lalu akan diinput jumlah produknya, setelah itu akan dicek produk, lalu dicek kesediaan produk. Jika tidak, akan dikembalikan untuk pemilihan produk kembali. Kalau kesediaannya sudah terpenuhi, akan masuk ke pemilihan kendaraan. Setelah itu akan diarahkan untuk pembayaran produk. Setelah pembayaran produk, akan mendapatkan cetak resi pembelian. Setelah cetak resi pembelian, akan dilakukan pengiriman produk. Setelah itu, produk sampai di customer dan selesai. Selanjutnya ada IRD dari Amanda Brownies. Kami di sini memiliki 5 entitas. Yang pertama ada Amanda Brownies, customer, aplikasi, produk, dan kurir. Untuk entitas yang pertama, di setiap cabang Amanda Brownies memiliki kode cabang. Kemudian relasi selanjutnya ada karyawan. Karyawan tersebut memiliki ID karyawan, nama karyawan, serta nomor handphone. Kemudian Amanda Brownies memiliki customer.
Dari Amanda Brownies kepada customer itu dapat dinamakan one to many karena Amanda Brownies memiliki beberapa customer atau banyak customer. Dari entitas customer itu sendiri terdapat 3 relasi. Yang pertama ada kode customer, alamat, dan nama customer. Kemudian dari entitas customer, eh, customer diperlukan untuk login pada aplikasi yang disediakan Amanda Brownies. Dari customer ke aplikasi itu dapat dinamakan one to one karena Amanda Brownies memiliki satu aplikasi. Dari entitas aplikasi itu sendiri memiliki 2 relasi. Yang pertama username dan password dari customer itu sendiri. Selanjutnya, dari aplikasi ke produk dapat dinamakan sebagai one to many karena Amanda Brownies memiliki beberapa jenis produk. Dari entitas si produk itu sendiri terdapat 3 relasi. Yang pertama ada tipe produk, yang kedua jumlah produk, kemudian jenis produk. Kemudian selanjutnya dari aplikasi ke kurir itu dinamakan one to one karena Amanda Moody's memiliki satu aplikasi dan satu kurir. Dari entitas si kurir itu tersebut terdapat 4 relasi. Yang pertama ada nomor handphone customer, kemudian tanggal pengiriman, nama kurir, dan ongkos kirim. Next. Selanjutnya ada tabel relasi. Sebelum melakukan pengiriman produk kepada customer, kepada pelanggan, kita melakukan pengecekan barang. Untuk pengecekan produk sendiri, foreign key-nya ada, untuk primary key-nya ada ID check dan foreign key-nya ada ID produk yang membawahi status serta tanggal cek. Untuk produknya sendiri memiliki primary key yaitu ID produk yang membawahi nama dan stok. Untuk foreign key-nya ada ID kategori. Untuk kategori produk sendiri memiliki foreign key-nya di ID kategori yang membawahi nama kategori. Untuk ekspedisinya ada primary key yaitu ID ekspedisi yang membawahi nama, kecepatan, dan harga, sedangkan untuk customer memiliki primary key-nya, kode customer yang membawahi nama, alamat, email, dan nomor HP. Untuk ekspedisi dan customer, itu akan melakukan transaksi, di mana transaksi memiliki primary key-nya ID transaksi, sedangkan untuk foreign key-nya, kode customer, ID check, ID ekspedisi yang membawahi total harga, tanggal pemesanan, dan alamat pengiriman. Mungkin selanjutnya aku mau share screen. Boleh di stop share dulu. Dari layar aku udah masuk belum? Oke. Udah. Jadi di sini mau jelasin buat tabel normalisasi. Kan tadi kita udah jelasin gimana sih inovasi ini masuk ke dalam si Brownies Amanda ini. Nah, kalau misalnya tadi kan kita mengusulkan menggunakan ekspedisi ini untuk mengantar ke customernya. Jadi untuk tabel normalisasinya sendiri, kita nih pasti ada orang-orang yang mesen nih. Yang mesennya itu kita perlu jenis produknya dia apa, kodenya apa, namanya siapa, alamat, username, password, tipe produk, jumlah produk, kendaraan, ongkos, dan lain-lain. Nah, di situ kita bakal menggali semua informasi yang kita kumpulkan di dalam tabel normal ini. Jadi tabel ini sebagai database kita yang akan digunakan dalam software HeydiSQL. Nah, untuk HeydiSQL sendiri, di sini kan juga ada nih tabel customer, tabel aplikasi, tabel produk. Nah, untuk ini
kita tuh bakal masukin ke HDSQL-nya juga buat kita tuh tahu produknya apa aja, customer-nya siapa aja, dan segala macamnya. Untuk langsung ke tabel DBMS-nya, pertama kita ini bikin di download dulu SAM atau enggak MySQL. Nah, setelah kita download MySQL, download juga HDSQL. Setelah HDSQL, di SAM-nya itu HDSQL-nya kita start dulu untuk di SAM-nya itu kita start dulu untuk jadi tempat database kita. Jadi wadahnya itu di SAM-nya. Kalau misalnya si XM-nya itu kita belum punya, nah itu kita nggak bisa nih pakai HDSQL-nya ini. Misalnya di sini kita masukin ada create database. Nah, database-nya itu pertama-tama kan kita punya si Brownies Amanda nih. Jadi kita mau bikin database-nya dari Brownies Amanda ini. Setelah itu kita bikin nih, kita mau bikin tabel customer. Tabel customer-nya ini kita pingin bikin nanti dia ada di sini. Nah, jadi Brownies Amanda itu cabangnya bakal ada kayak misalnya customer, terusnya lagi ada kantor pusat, dan lain-lainnya. Nah, di sini pertama create tabel customer not null. Not null itu berarti dia nggak kosong. L name atau last F name-nya itu first name. Kan jadi customer-nya itu ada first name sama juga ada last name-nya. L-nya itu L name-nya itu last name-nya. Varchar 20 berarti barisnya 20. NIP-nya itu dia tuh kayak semacam apa ya, kode gitu. Kayak misalnya kita NIK atau enggak NIM gitu misalnya. Habis itu ada alamat, nomor HP, not null-nya lagi. Jadi dia nggak kosong, kode cabang, varchar, primary key. Di sini kita juga masukin primary key. Habis itu foreign key-nya si kode customer itu. Setelah itu udah masuk ini, kita udah bikin tabel untuk kode customer, kita bikin juga untuk produknya. Kita bikinnya masih sama kayak yang tadi, cuman bedanya ini untuk produknya. Nah, ini untuk produknya masih sama juga, cuman bedanya kita ganti aja create tabel produk. Nah, SQL ini nanti kita bakal tulis kayak gini dan dia bakal langsung masuk gitu database-nya. Udah, terus udah kita bikin produk, kita bikin aplikasinya juga nih, create tabel aplikasi. Nah, di aplikasinya kan kita cuma perlu username sama password aja kan. Jadi ya udah kita masukinnya username, varchar 15, not null, password charnya 9. Jadi kita di sini udah punya tabel customer, tabel produk, sama tabel apa tadi yang ini tuh aplikasi. Nah, habis itu kita bikin lagi nih tabel kantor pusat. Nah, di sini posisinya si tabel aplikasi ini udah ke input, tabel aplikasinya dia udah ke input. Nah, sekarang kita pingin bikin juga tabel kantor pusat nih biar kita tahu nih kantor pusatnya kayak gimana gitu. Udah, kita bikin juga. Nah, nanti kita bikin untuk ekspedisi juga, itu masih sama karena kan kita punya primary key-nya banyak ya, tadi ada ekspedisi dan lain-lain. Setelah itu ada lagi di sini nah, di sini kita kan udah mulai Nah, ini kita nih ada udah masuk semua nih dari yang kita bikin tadi, aplikasi, customer, ekspedisi, kantor. Nah, di sini kita langsung masuk ini kode customer-nya gitu kan. Kode customer-nya insert info customer, first name, NIP, alamat, nomor HP, kode customer, value. Nah, di sini gali abis itunya lagi dia first name aja kan, dia first name. Jadi aslinya kalau misalnya emang dicontoh ada first name, habis itu ada minute, habis itu ada last name. Cuman karena ini aku mau ngambilnya satu kata aja, ya udah aku masukinnya Gali, Bagas, sama si Roni. Nah, yang tadi kita bikin itu udah masuk semua ke sini. Aplikasi, customer, ekspedisi, terusnya lagi ada kantor. Selanjutnya kita masukin juga nih untuk untuk si kantor pusat. Jadi nggak cuman si itu aja, nggak cuman si customer aja, kita masukin juga nih kantor pusat karena kan tadi ada
Amanda ya. Amandanya ini kan dari beberapa gitu kan. Nah, kantor pusatnya tuh di mana? Kantor pusatnya kita perlu database juga. Nah, selanjutnya bakal kita masukin kayak gitu, tapi pertamanya kita bikin dulu nih database-nya. Pertama Brownies Amanda, yaitu harus ada aplikasi, customer, ekspedisi, kantor pusat, dan sebagainya. Nanti kita masukin data-datanya ke dalam tabel itu. Nanti kita di-input udah jadi database yang kita bisa tahu nih nanti mau kirim kemana. Mungkin dari tabel DBMS dan penerapan secara aplikatifnya dari si SQL dan juga XM-nya dari saya cukup segitu saja. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selebihnya terima kasih dan mohon maaf.